satu jaga Tuhan. Tidak ada dua Tuhan. Tapi kayak ginilah kami minta. Kami dapat. Aduh Tuhan. Maafkan dia ya Tuhan. Maafkan dia Tuhan. Ini Tuhan. Udah bang ibadah bang ibadah. Nah bayangkan kalau orang-orang kayak Bapak baju biru ini nih, aduh setan betul-betul, setan pakai dia betul-betul. Ya saya tidak mengerti orang seperti ini kok bisa ada di Indonesia, baru kalau memang dia RT. Saya berharap orang ini memang segera diciduk, diamankan sehingga ketahuan bahwa ini adalah oknum saja, bukan orang yang mewakili agama tertentu. Ini orang kurang ajar, intoleran, tidak cocok hidup di Indonesia. Puji Tuhan, Shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat siang hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Saya percaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan siang hari ini teman-teman boleh memberikan kesempatannya, waktunya untuk boleh menonton video di channel Perianto Zamasi ini teman-teman. Dan pada video kali ini saya akan sharekan kepada kita bagaimana ketika seorang pendeta dari timur ya yang cukup terkenal ya, yaitu Pak Pendeta Mel Atok, menanggapi soal apa yang dilakukan oleh seorang ketua RT ketika membubarkan ibadah yang sedang berlangsung di Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung pada hari Minggu yang lalu teman-teman ya. Dan di sini saya melihat Pak Pendeta Mel Atok ini benar-benar marah ya, sampai dia mengatakan bahwa si RT ini adalah anak si Etan teman-teman ya. Dan tidak lagi berlama-lama, saya langsung sharekan saja ya, saya langsung mengajak kita untuk menonton videonya Pak Pendeta Mel Atok di sini. Dan ini dia Tantangan yang sering terjadi seperti video di depan itu peristiwa baru-baru ya, itu terjadi di Lampung ya. Dari satu gereja karismatik kalau tidak salah di Lampung sedang beribadah, dan Bapak baju biru tadi, salah satu informasi yang saya nonton kelihatannya dia seorang RT. Lalu kemudian dia masuk mengganggu ibadah. Hal seperti ini sudah sering terjadi ya, sering banget dalam satu tahun itu bisa beberapa kali terjadi, di mana ada saja kelompok intoleran, kelompok-kelompok yang tidak patuh kepada hukum di negara ini, atau kelompok-kelompok yang mungkin saya boleh bilang mempermalukan agamanya sendiri. Karena saya yakin kok tidak ada orang yang agama yang mengajarkan untuk menghantam agama lain ya, tetapi faktanya saudara ada penganut-penganutnya, oknum penganut agamanya yang memang otaknya tidak beres ya, dikuasai setan sehingga mereka melakukan tindakan seperti itu. Itu liturgi ibadah sedang berjalan, orang lagi menyembah Tuhan, lagi memuji Tuhan ya, lalu mereka masuk suruh hentikan ibadah tersebut. Dan bagi saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya merenung, kadang-kadang mau emosi, kadang-kadang mau marah, sambil berpikir, aduh bayangkan ya, saya tidak bisa bayangkan kalau apa yang mereka lakukan ini terjadi di Papua, misalnya di NTT, atau di kantong-kantong Kristen lain, apa jadinya Bapak itu, ya kan? Kalau tidak ada hamba-hamba Tuhan yang datang tegur, waduh itu bisa patah itu leher, bisa pecah itu kepala, kaki tangan patah, gigi kita cabut semua tuh, ya kan? Tetapi ya kita tentu tidak mengharapkan itu. Tapi bayangkan kalau jadi lalu ada jemaat yang berespon cepat, emosi karena rumah ibadahnya dimasuki dengan cara tidak hormat seperti itu, lalu mereka pegang banting, dia bagaimana? Ya kan? Ya makanya buat Bapak baju biru itu, Bapak untung Bapak di Lampung karena mungkin mayoritas di situ bukan Kristen, jadi Bapak so hebat. Cobalah Bapak datang ke NTT biar kami tumpang tangan dengan Bapak tumpang tangan ya di sekitar Rahang sini nih. Tapi jama biasa kami jama supaya Bapak sembuh dari Bapak punya sifat kurang ajar itu yang sangat sangat mencederai
persatuan dan kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan saya lihat beberapa orang Muslim mengatakan bahwa orang itu harus ditangkap. Ya, Pak Guntur Romli di Cokro TV mengatakan harus tangkap dia, bukan buat judul. Ada seorang ibu Muslim berjilbab di TikTok, dia bilang, kau ini kalau andai kata kau agama Islam, kau mempermalukan agama Islam karena ibu ini orang Muslim asli. Dan dia bilang, buat apa larang-larang orang beribadah? Ya, orang sedang menyembah Tuhan yang kudus, menyembah Tuhan mereka, kau repot apa gitu loh. Saya dan istri tadi malam kami lewat di satu wilayah di kota kami. Sekali lagi kota saya, NTT, Kupang NTT, itu kantong Kristen. Di situ ada orang-orang non-Kristen, orang-orang Islam khususnya, pendatang semua. Mereka lagi ngumpul-ngumpul, ada semacam pengajian atau apa begitu. Ya itulah kita hargai. Pokoknya saya lihat, waduh, terjamin aman, saudara-saudara. Nah, bayangkan kalau orang-orang kayak Bapak baju biru ini nih, aduh, setan betul-betul, setan pakai dia betul-betul. Ya. Oke, saya stop dulu teman-temannya. Dan benar saja apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Mel Ato di sini ya. Andaikan dia datang di kantong-kantong Kristen ya, di daerah kantong-kantong Kristen seperti di Kupang, di Manado, di Papua atau di Nias, saya percaya ya, kalau saja ada jemaat-jemaat juga yang emosional, maka Pak RT ini bisa kena juga ya, dijamah dia, ditopang tangan sama jemaat-jemaat yang emosional itu. Akhirnya ya yang terjadi ya yang tidak kita inginkan, kan begitu. Nah, artinya begini ya kan, bahwa kita harus saling menghargai satu sama yang lain. Begitu juga dengan di kampung saya ya kan, non muslim ya, itu paling banyak, maksud saya orang Kristen paling banyak, mayoritas lah istilahnya. Tapi jangan salah ya, orang-orang Muslim di kampung saya itu aman ya, tidak ada masalah ya, aman-aman aja. Bahkan kalau misalnya ada acara selalu didukung oleh orang-orang Kristen yang ada di situ. Nah, ini yang harus kita contoh, dan apa yang dilakukan oleh Pak RT ini sebenarnya memang ya itu sangat-sangat keterlaluan. Sampai di sini tadi kita jelas dengarkan bahwa Pak Mel Atok mengatakan, nah ini juga dipakai setan orang ini. Ya kan, memang benar-benar agak marah teman-teman ya. Dan ya itulah ya, hanya saja sebagai anak Tuhan kita harus panjang sabar, karena itulah memang yang Tuhan inginkan dari kita sebagai orang percaya. Oke, kita akan lanjut saja teman-teman. Saya tidak mengerti orang seperti ini kok bisa ada di Indonesia. Baru kalau memang dia RT, saya berharap orang ini memang segera diciduk, diamankan, sehingga ketahuan bahwa ini adalah oknum saja, bukan orang yang mewakili agama tertentu. Ini orang kurang ajar, intoleran, tidak cocok hidup di Indonesia. Dia ini mesti kasih tinggal dia di hutan Afrika sana, biar kok anaconda buru dia. Ya kan, maksudnya dia tidak cocok tinggal dengan manusia, cocoknya tinggal sama binatang. Nah coba kalau binatang lagi kumpul-kumpul kau bilang bubar, kau bayangkan itu kalau kau bubarkan singa itu, kau pulang tuh itu baju biru itu tinggal lengan dengan kerahnya saja ya, sisanya sudah ya selesai, kan begitu. Ini hanya perbandingan saja, analogi-analogi yang saya kasih ya, untuk cobalah saudara bikin begitu di kantong Kristen, kan tidak pantas. Makanya jangan tinggal di antara manusia kalau model kayak begini ya. Orang ibadah tidak ganggu kalian, lalu kalau kau pribadi yang membubarkan ini ibadah itu, lu takut apa dengan orang Kristen sedikit begitu? Kasihan itu ibu, saya lihat tuh kayaknya ibu-ibu orang Batak, inang orang Batak itu, dia sampai bilang, Tuhan maafkan dia, ampuni dia. Wow, luar biasa sekali. Dan ibu itu benar ya. Saya kadang-kadang dengar emosi, tetapi respon seketika emosi. Tapi kita ingat kembali firman, ya mau tidak mau kita seperti ibu itu. Ya. Saudara-saudara ya, memang dengan kekuatan kita tidak bisa. Kalau saya pun dengan kekuatan saya, saya maunya banting itu orang kalau pakai otak saya gitu loh, pakai perasaan saya maunya orang tadi itu tangkap, kasih masuk di penjara, atau sebelum di penjara kasih di shock terapi sama dia supaya dia tahu bahwa kelakuannya kurang ajar. Itu kalau saya. Ya saya harus akui, saya manusia biasa toh, dengar begini siapa tidak tersinggung. Mau gereja apapun kami, dari sinode apapun kami bersaudara, seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi.
lalu melihat saudara seiman kami diperlakukan dengan tidak hormat, tidak ada penghargaan, seenak-enaknya menghentikan ibadah seperti itu, jujur kami tersinggung. Ya. Tapi puji Tuhan, kami punya Tuhan Yesus, kami punya Roh Kudus yang bisa mengendalikan kami. Kami punya firman Allah yang hidup yang bisa mengendalikan kami sehingga kami tidak terpancing dengan setan-setan seperti itu. Buat orang Indonesia, Kristen Indonesia, kita berdoa saja semoga orang-orang seperti itu ditangkap, diproses hukum, diberi efek jera supaya jangan jadi setan bagi persatuan dan kesatuan di Indonesia. Saya Pendeta Mel Atok menyampaikan ini, dan buat orang Kristen di Lampung jangan takut, Allah di pihak kita, Allah pasti bela kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami hanyalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kekuatan Anda, saudara-saudaraku di Lampung ya, tetap kuat. Tuhan membela kita, Tuhan ada di pihak kita. Kita semua orang percaya. Di luar Lampung melihat itu, kita berespon, tapi kita berdoa. Dan buat kau anak setan yang bikin kacau, kamu hati-hati ya. Kamu menyentuh tubuh Kristus, kamu menyentuh Kristus. Pesan saya, lebih baik kau bertobat, kau minta maaf kepada orang-orang Kristen itu sebelum Tuhan Yesus penguasa dunia akhirat hantam kau nanti baru kau tahu bahwa siapa pemilik dunia ini. Ya, ini pesan saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Mel Atok dari NTT menyampaikan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Nah, luar biasa sekali teman-teman ya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Mel Atok. Jelas ya, ya kita manusia dan pasti ada yang namanya marah ya dengan apa yang terjadi ya terakhir di Lampung ini. Tetapi ya tetap saja sebagai anak Tuhan kita tetap sabar, tetap mengasihi, mendoakan, mengampuni ya kan. Tetapi ya jelas saja bahwa kalau hal ini dilakukan oleh Pak RT di daerah-daerah yang kantong-kantong Kristen, yang mayoritas Kristen, ya kita nggak bisa bilang sih ya. Tapi ya kalau misalnya ada saja jemaat-jemaat yang emosional, pasti kena juga ini orang. Pasti akan dijamah, ditumpang tangan sama jemaat-jemaat. Nah, ya kan, jadi ya itu aja lah ya. Jadi yang kita inginkan di sini bahwa bagaimana kita menjadi orang yang bisa menjaga yang namanya toleransi ya. Kita tetap berkawan, kita tetap bersahabat sekalipun kita berbeda agama. Itu aja. Karena orang beribadah bukan mengganggu ya kan. Saya percaya bahwa tidak akan terganggu gitu ya. Tidak akan terganggu. Ya, suara-suara mereka juga yang sedang memuji Tuhan di sana, lagu pujian yang mereka naikkan, saya pikir tidak terlalu besar begitu, ya kan? Bahkan kemarin-kemarin juga kita bahas ya, seorang Nikita Mirzani juga mengatakan demikian, ya, azan saja itu biasanya dari subuh ya kan sampai maghrib ya itu waktu-waktu sholatnya saudara kita Muslim ya selalu berkumandang setiap harinya, dan suara itu benar-benar keras, tapi kita nggak pernah memprotes. Karena kenapa? Karena mereka sedang melakukan peribadatan kepada Tuhan mereka atau kepada Allah yang mereka kenal. Jadi ya kita harus saling menghargai lah. Itu yang penting di Indonesia kita ini. Kita harus saling menghargai satu sama yang lain sekalipun kita berbeda agama. Oke teman-teman, sekian saja dulu untuk siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.